Bung Karno pada saat persidangan di tahun 1930. Harapan kita buku ini terus dipelajari oleh generasi muda kita dengan judul Indonesia Menggugat ini untuk membangun, membangkitkan semangat kemerdekaan Indonesia, membangun dan membangkitkan kecintaan terhadap Indonesia, dan sekaligus memperhebat daya tahan dari berbagai goncangan, rintangan, tantangan untuk teguh menjaga Indonesia. Setelah kita melakukan perjalanan bersama-sama teman-teman media gitu ya, dalam rangka menghikmati sejarah perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh yang lain, juga sekaligus menghikmati sejarah lahirnya Pancasila, dan alhamdulillah DIY sudah melahirkan Perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, di mana teman-teman Komisi A yang mengambil inisiatif, kemudian Pak Daryanto yang membacakan di rapat paripurna sebagai usul inisiatif waktu itu. Nah, setelah kita melakukan perjalanan, yang pertama kita ke tempat Bung Karno dilahirkan di Peneleh di Surabaya, kemudian ke rumah Kos Cokroaminoto di mana Bung Karno mondok di sana, belajar di sana. Kemudian kita juga ke rumah kediaman Dr. Rajiman Widyo-Diningrat di Balibukur, Ngawi. Perjalanan kemudian kita lanjutkan ke Bali. Di sana ada perpustakaan Bung Karno, sekaligus kita menengok dan mengunjungi Istana Tampak Siring. Kemudian terakhir kemarin sebelum ke Bandung kita ke Blitar untuk melihat perpustakaan Bung Karno dan sekaligus ziarah di makam Bung Karno. Hari ini kita di Bandung di Gedung Indonesia Menggugat, dan nanti akan melakukan perjalanan lagi ke Penjara Bancai untuk melihat dan sekaligus merasakan suasana batin, merasakan, menghikmati betapa hebatnya kejuangan dan daya tahan Bung Karno dan juga para tokoh-tokoh bangsa di dalam memperjuangkan kemerdekaan kita semua. Dan perjalanan ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke Bengkulu, ke Ende, dan beberapa tempat yang lain, dengan harapan generasi muda kita kembali belajar tentang semangat, tentang daya tahan, tentang harapan, tentang kekuatan yang dinikmati oleh Bung Karno dan tentu saja tokoh-tokoh yang lain. Ada Nyai Wahid Hasyim, kemudian juga ada Ki Bagus Hadikusumo, dan berbagai tokoh-tokoh bangsa yang lain yang di Jogja juga penting. Dan yang terakhir, selain ini menjadi inspirasi untuk generasi muda belajar tentang kebangsaan kita, tentang perjuangan kita, juga kami merekomendasikan kepada Pemda DIY untuk lebih peduli terhadap situs-situs, terhadap tempat-tempat yang memiliki sejarah kebangsaan yang hebat. Di sana kita banyak tempat, misalnya di mana Bung Karno datang untuk memindahkan ibu kota bersama pemerintah pusat waktu itu di Yogyakarta. Kita pengen ada museumnya, biar rakyat tahu, biar rakyat ngerti bahwa di Jogja ini ada tempat, ada museum yang kemudian bisa dinikmati oleh semua orang, sehingga orang tahu bahwa Jogja memberikan kontribusi terbaiknya dengan memberikan tempat dan sekaligus dukungan terhadap pindahnya ibu kota di tengah-tengah situasi chaos yang terjadi waktu itu. Kemudian juga ada berbagai tempat, misalnya Bung Karno kuliah Pancasila di Jogja dan juga di Jakarta. Nah, hal yang lain juga banyak banget sejarah di Jogja. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Paduka Pakualam ke-8. Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Kemarin Sri Paduka Pakualam ke-8 juga sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Tapi sekali lagi, Pemda DIY harus lebih peduli dan punya komitmen untuk membangun destinasi wisata sejarah, khususnya Bung Karno dan juga para tokoh yang lain, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Sri Paduka Pakualam yang ke-8.